Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini, malam tanggal ke-20 bulan Dzulhijjah tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kemudahan dan taufiknya pada kita semua untuk mengkaji sebagian dari agama Islam yang kita cintai. Walaupun sebenarnya pemateri yang terjadwal berhalangan, tapi alhamdulillah daripada kosong, ya saya yang diminta untuk hadir pada kesempatan kali ini menggantikan beliau, yaitu Ustadz Yusdi hafizallahu ta'ala. Maka kalau biasanya kajian kitab ya, maka karena ini sekedar menggantikan, maka saya jadikan sebagai kajian tematik. Insya Allah kita akan membahas tentang doa yang merupakan ibadah istimewa, atau bahkan mungkin kita katakan ibadah paling istimewa dalam agama Islam yang kita cintai. Taib, semoga apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, menghasilkan amal yang soleh, yang semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menjadi penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi kita semua, manusia yang paling sempurna, teladan yang harusnya selalu kita teladani, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, insyaallah ta'ala kita akan membahas tema doa yang merupakan ibadah paling istimewa dalam agama Islam. Pembahasan ini saya sampaikan karena insyaallah pembahasan yang sangat penting walaupun mungkin sederhana. Kenapa penting? Karena memang ibadah doa itu sebenarnya merupakan ibadah, dan bisa jadi banyak orang atau sebagian kita kurang menyadari kalau itu merupakan ibadah. Maka perlu kita pelajari bersama bahwasanya ternyata doa merupakan ibadah, bahkan bukan sekedar ibadah, bahkan bisa dikatakan ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang luar biasa dalam agama Islam yang kita cintai. Nanti akan kita baca dalilnya agar kita sama-sama memahami bahwasanya doa merupakan ibadah, bahkan ibadah yang sangat istimewa dalam agama Islam ini. Sehingga semoga dengan menyadari hal tersebut nanti kita sama-sama semangat untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa merupakan ibadah dan betul-betul mentauhidkan Allah dalam ibadah-ibadah tersebut, yaitu doa-doa yang kita panjatkan, karena merupakan ibadah, bahkan ibadah yang paling istimewa. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah. Jadi ini kembali lagi saya sampaikan sangat penting, karena bisa jadi mungkin kita kurang merasa kalau itu ibadah. Karena doa itu kan biasanya isinya minta sesuatu. Maksud cuma minta dianggap ibadah, kan begitu. Tapi ternyata dalam Islam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dianggap sebagai ibadah. Di antara dalilnya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dan yang lainnya.
Dan Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Beliau menyampaikan ini adalah hadis hasan sahih. Nah, insyaallah betul-betul terbukti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ini disampaikan oleh sahabat yang mulia, sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi beliau mengatakan doa adalah ibadah. Jadi langsung Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan doa adalah ibadah. Padahal ibadah itu nggak cuman doa, betul enggak? Ibadah itu banyak macamnya, yang tentunya sudah sering kita lakukan dan kita ketahui, ya seperti sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, sedekah itu ibadah. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah, seolah-olah ya itulah ibadah itu doa, begitu. Padahal ibadah itu banyak, tapi beliau mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ya ibadah. Jadi seolah-olah inti ibadah adalah doa. Karena memang kalau kita memperhatikan ibadah apapun yang kita lakukan, baik sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah ataupun yang lainnya, semua ibadah yang kita lakukan itu, walaupun seandainya lisan kita nggak mengucap, sebenarnya kita sedang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Seorang muslim yang dia iman dengan akhirat, sebenarnya kalau berbuat ibadah pasti pengen sesuatu. Ketika dia sedekah, pengen apa? Surga, misalnya begitu. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, berikan saya surga. Ketika sholat, walaupun enggak ngomong, sebenarnya sedang mengatakan, ya Allah, selamatkan saya dari neraka, jangan masukkan neraka, beri saya surga, dan seterusnya. Jadi ibadah yang kita lakukan apapun itu sebenarnya itu kita sedang minta sesuatu pada Allah, sehingga inti ibadah ya doa itu sebenarnya. Maka doa itu sendiri merupakan ibadah kalau kita minta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sebenarnya sabda beliau itu dalil. Betul enggak? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu sebenarnya sudah menjadi dalil, cukup. Kalau Rasulullah mengatakan doa itu ibadah, selesai, berarti doa merupakan ibadah. Tapi ternyata Rasulullah masih berkenan menyebutkan ayat untuk jadi dalil doa itu ibadah. Padahal sebenarnya sabda beliau sudah menjadi dalil, karena sunnah Rasulullah SAW itu dalil yang kedua setelah Al-Quran. Walaupun bukan berarti maksudnya levelnya di bawahnya, tapi ketika dapat hadis yang sahih cukup, walaupun nggak sesuai dalam Quran. Tapi dari sisi orang yang ingin berdalil, carinya Al-Quran dulu, kalau nggak dapat hadis misalnya begitu. Tapi sebenarnya hadis Rasulullah SAW sudah merupakan dalil. Seandainya tidak terdapat dalil lain dalam Al-Quran misalnya, hanya terdapat dalam hadis sahih saja, itu sudah cukup menjadi dalil. Karena sabda Rasulullah SAW merupakan dalil, karena Allah memerintahkan kita mentaati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mentaati Allah dan mentaati Rasul. Maka apapun yang disampaikan Rasul itu dalil. Tapi walaupun demikian ternyata Rasulullah masih berkenan setelah mengatakan ini menyebutkan ayat untuk menunjukkan bahwasanya doa betul-betul dalil. Nah, setelah Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah, thumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Allah berfirman, pencipta, pemilik dan pengatur kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni, hendaknya kalian berdoa kepadaku. Jadi Allah memerintahkan kita semua untuk berdoa kepadanya. Dan kalau sesuatu itu diperintahkan, itu menunjukkan Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, maka itu merupakan ibadah. Maka Rasulullah berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah, yaitu karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Berarti Allah cinta kalau kita berdoa kepadanya, sehingga doa merupakan ibadah. Apalagi setelah Allah memerintahkan, Allah mengatakan
astajib lakum. Hendaknya kalian berdoa kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi. Jadi Allah memotivasi. Setelah memerintahkan, motivasi menyebutkan balasannya, yaitu kalau doa kepadaku pasti akan aku ijabahi. Nah, ini menunjukkan Allah cinta betul-betul. Allah ingin kita selalu berdoa kepadanya. Karena nggak cuma diperintahkan, bahkan setelah diperintahkan diiming-imingi dengan balasan, yaitu aku pasti akan ijabahi. Enggak cuma itu, memerintahkan lalu motivasi dengan menyebutkan balasan. Setelah itu bahkan mengancam orang yang tidak mau berdoa gara-gara sombong. Allah melanjutkan firman-Nya. Tadi Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pencipta, pemilik dan mengatur kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, enggan, tidak mau ibadah kepadaku. Ibadah apa ini? Ibadah apapun termasuk doa. Karena kalau ibadah ini enggak mencakup doa, ada hubungannya enggak antara ayat yang awal dengan akhirnya? Saya ulangi. Seandainya kata ibadah di sini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Kalau doa bukan ibadah, ayatnya nyambung enggak? Enggak nyambung. Coba kita perhatikan lagi. Allah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Kalau ini ibadah ini tidak mencakup doa, kira-kira ayatnya nyambung nggak depan dan belakangnya? Nggak nyambung kan? Kenapa tiba-tiba Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku? Apa hubungannya kalau tidak ada kaitannya dengan doa? Ini menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Maksudnya adalah Allah menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau ibadah kepadaku, termasuk tidak mau doa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya dia akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina dina. Jadi satu ayat ini Allah memerintahkan doa, memotivasi dan menyebutkan akan aku ijabahi. Yang ketiga, ngancam. Yang tidak mau doa kepadaku karena sombong, awas, ada jahanam, dia akan masuk dalam kondisi hina. Lihat betapa istimewanya doa. Di satu ayat Allah perintahkan, motivasi sekaligus ancam. Luar biasa. Menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul ingin kita itu selalu berdoa kepadanya. Tidak pantas kita enggan doa karena sombong, tidak merasa butuh pada Allah lalu malas tidak mau doa. Allah justru pengen kita doa kepadanya, bahkan Allah motivasi kita lalu mengancam yang tidak mau berdoa karena sombong. Dan itulah pencipta kita. Beda dengan manusia. Manusia kalau diminta sekali, ya tidak apa-apa, mungkin tak bantu dulu. 2 kali mulai cemberut dikit, ya kan? Ketiga kali, oh minta lagi. Ya. Keempat, awas. Betul enggak? Itu manusia. Kalau Allah enggak. Semakin hamba itu doa pada Allah, selalu minta semakin suka. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Allah suka diibadahi oleh hamba-hambanya. Maka ini sangat jelas sekali Rasulullah menyampaikan doa itu ibadah. Bahkan nggak cukup dengan sabdanya sendiri, walaupun sabdanya merupakan dalil. Bahkan menyebutkan ayat yang menunjukkan bahwasanya memang doa itu merupakan ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan doa itu bukan sekedar ibadah biasa. Bahkan ibadah yang tadi saya sampaikan sangat istimewa. Di antara dalilnya yang baru saja kita baca, di satu ayat Allah memerintahkan, memotivasi sekaligus mengancam, menunjukkan Allah betul-betul pengen kita hanya berdoa kepadanya. Dalil lain yang menunjukkan bahwasanya doa itu merupakan ibadah yang sangat istimewa, bukan sembarang ibadah, sehingga kita harusnya perhatian betul-betul dengan doa kita. Di antara dalilnya adalah mari kita perhatikan mushaf. Perhatikan Al-Qur'anul Karim yang jumlahnya 30 juz, 114 surat yang dibuka dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Perhatikan awalnya dan akhirnya.
Saya tidak minta perhatikan tengahnya, kan sulit. Perhatikan awal dan akhirnya saja. Al-Fatihah surat yang pertama isinya apa? Ngajari kita doa. Surat An-Nas yang terakhir ngajari kita doa juga. Ini indikasi, dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya doa merupakan ibadah istimewa. Sampai-sampai Allah membuka Al-Quran dengan tentang doa, menutupnya dengan permasalahan tentang doa. Silahkan perhatikan surat Al-Fatihah. Walaupun ada 7 ayat, intinya apa sebenarnya? Allah mengajari kita bagaimana sih berdoa minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Itu inti yang kita minta di surat itu, yaitu minta hidayah. Bagaimana caranya? Allah ajari, baca dulu memuji-muji, menyebut-nyebut sifat Allah atau nama-namanya, menyebutkan ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama, ya kan? Di situ ada nama Allah, ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada Rabb, itu nama Allah, ada Allah juga nama Allah, ada Alhamdulillahirabbil alamin, disebutkan nama Allah dan nama Rabb. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, ini mirip dengan Bismillahirrahmanirrahim, ada nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Lalu menyebutkan Malik Yaumiddin, menyebutkan tentang siapa Allah sih. Allah adalah yang memiliki hari pembalasan, jangan macam-macam. Setelah menyebutkan Allah itu penyayang, tapi walaupun demikian Allah punya pembalasan nanti di akhirat, jangan macam-macam. Lalu diajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mengaku sebagai seorang hamba. Jadi menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya, memuji-muji Allah, lalu mengakui sebagai seorang hamba, lalu baru minta ihdinas siratal mustaqim. Ini surat Al-Fatihah. Saya hanya isyarat saja, tidak menyebutkan secara rinci karena bukan tafsir surat ini. Tapi saya ingin menjelaskan bahwasanya di surat pertama ini Allah membahas tentang doa. Jadi Al-Quran yang banyak ayatnya itu Allah awali dengan tentang doa, menunjukkan betapa pentingnya doa. Pun demikian dengan akhir Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Isinya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kita diajari untuk berdoa pada Allah, minta perlindungan dari setan, jin dan manusia. Nah, kan di akhirnya juga setannya ada 2, jin dan manusia. Karena memang manusia ada yang kayak setan. Nah, memang tugasnya bukan tugasnya, tingkah lakunya kayak setan. Maka jangan sampai kita masuk yang itu. Tapi yang penting kita nyontoh bagaimana berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari setan, jin dan manusia. Tapi yang jadi perhatian di sini Al-Quranul Karim yang ayatnya 6 ribuan itu, yang suratnya banyak, ternyata dimulai dengan pembahasan doa, diakhiri dengan doa. Kalau itu tidak urgent, nggak penting sekali, ngapain sampai di awal doa, diakhiri doa? Ini menunjukkan bahwasanya doa bukan ibadah sembarangan, bahkan inti ibadah. Sampai Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Padahal ibadah itu banyak. Karena memang ibadah yang berupa doa ini adalah ibadah yang istimewa dalam agama Islam. Bahkan kalau kita baca beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah itu melarang kita untuk beribadah kepada selain Allah, tapi menggunakan kata doa, bukan mengatakan jangan sembah. Ya seringkali Allah menyebut begitu. Wala misalnya mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah, pakai kata sembah, pakai kata ibadah. Oh abudullah, sembahlah Allah, ibadahilah kepada Allah. Tapi dalam sebagian ayat Allah menggunakan kata doa. Misalnya dalam surat Al-Jin ayat 18 Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah saja, maka jangan kalian tad'u, jangan berdoa kepada Allah, kepada selain Allah siapapun dia. Padahal yang dimaksud gak cuma doa, mencakup semua ibadah. Jangan beribadah kepada siapapun selain Allah, tapi Allah menggunakan kata doa. Padahal ibadah gak cuma doa. Ini isyarat juga bahwasanya doa ibadah yang luar biasa, sampai Allah gunakan kata ini untuk melarang kita ibadah kepada siapapun selain Allah. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah,
maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah. Padahal maksudnya bukan hanya doa, seluruh ibadah apapun tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Tapi Allah menggunakan kata doa, menunjukkan doa tentunya ibadah yang sangat istimewa. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan doa? Kok sampai menjadi ibadah yang sebegitu istimewanya? Sampai Rasulullah sebutkan sendiri, bahkan Rasulullah berdalil dengan Al-Quran, nggak cukup dengan sabdanya sendiri. Bahkan Al-Quran dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa, bahkan menggunakan kata doa ketika menyebut ibadah. Kok sedemikian istimewanya? Kenapa? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang mungkin bisa kita jelaskan yang menjadi alasan kenapa ibadah sangat istimewa adalah karena doa itu di dalamnya terdapat sikap merendahkan diri, merasa lemah, merasa butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sebab. Ini akan kita sebutkan sebab lain. Yang pertama adalah kalau orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia merasa butuh pada Allah, merasa rendah diri, merasa bukan siapa-siapa, makanya minta. Itulah yang kita rasakan ketika betul-betul doanya khusyuk ya. Kalau doanya nggak kenal ya, nggak paham yang dibaca ya beda lagi. Tapi kalau kita betul-betul sedang punya masalah, misalnya terjepit masalah lalu minta pada Allah, merasa butuh enggak? Betul-betul merasa butuh, merasa rendah, ya Allah tolong saya. Betul-betul merasa enggak bisa apa-apa tanpa Allah, merasa butuh pada Allah. Dan Allah suka orang yang begitu. Allah suka orang yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu menghamba, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin hina. Beda dengan orang yang semakin munduk-munduk pada sesama manusia. Semakin menghina pada sesama manusia justru tahap semakin hina. Tapi kalau semakin menghina di hadapan Allah, semakin mulia. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan peristiwa-peristiwa yang besar dalam Al-Quran, misalnya tentang Isra Mi'raj, Rasulullah menyebut Rasul sebagai hamba, bukan sebagai Rasul. Padahal Rasulullah SAW Rasul sekaligus hamba, dan Rasul kedudukan yang tinggi. Tapi kenapa justru yang disebut hamba? Allah mengatakan misalnya di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyampaikan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, memperjalankan hambanya. Jadi Allah menjelaskan tentang peristiwa yang luar biasa Isra Mi'raj, yang mungkin orang kalau ngandelin akal, tidak mungkin begitu. Tapi ketika peristiwa ini Allah jelaskan, Allah menyebutkan status Rasul sebagai hamba, bukan mengatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi, tidak mengatakan begitu. Padahal Rasul kedudukan yang tinggi, justru menunjukkan statusnya sebagai hamba. Padahal peristiwa-peristiwa besar ini menunjukkan bahwasanya semakin seseorang menghamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semakin tinggi kedudukannya, bukan semakin hina. Makanya doa sangat Allah sukai, Allah cintai, merupakan ibadah yang agung. Karena kalau orang betul-betul sedang berdoa pada Allah, dia menghayati isi doanya, maka dia sedang betul-betul merendah di hadapan Allah, merasa butuh, merasa tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kenapa doa sangat istimewa, kenapa Allah sangat cinta orang yang berdoa kepadanya, kenapa sangat istimewa doa itu di dalam agama Islam. Karena orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia, sekali lagi, kalau menyadari yang dibaca ya, bukan baca doa tapi nggak paham maksudnya apa, itu beda, jelas nggak akan khusyuk dia. Tapi kalau orang yang berdoa paham yang dia sampaikan, makanya doa itu nggak harus bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, menggunakan doa yang dari Nabi jelas lebih bagus, atau menggunakan doa yang dalam Al-Quran jelas lebih bagus. Tapi belum tentu bisa, nggak semua orang bisa, karena kemampuan menghafal beda-beda, ya kan? Maka boleh doa menggunakan bahasa masing-masing, mau bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Sunda
boleh, bahasa Cina boleh, apapun boleh, Allah paham. Tapi kalau dalam hal-hal yang sudah dituntunkan ya tidak boleh. Kalau di dalam sholat doanya diganti subhana rabbiyal a'la diganti pakai bahasa Indonesia ya tidak boleh, karena sudah ada tuntunannya. Cuman kalau di luar sholat misalnya mau baca doa apapun terserah, minta anak pakai bahasa Jawa boleh, minta rezeki bahasa Indonesia boleh, Allah paham. Yang penting hati kita betul-betul bisa menghayati yang kita mintakan tadi. Syukur-syukur bisa menggunakan doa dalam Al-Quran atau dalam hadis jelas lebih bagus, karena pasti doa yang Allah ajarkan atau Rasulullah ajarkan itu paling istimewa, paling sempurna, paling bagus. Cuman kalau belum mampu boleh menggunakan bahasa lain. Nah, orang yang berdoa kalau betul-betul dia khusyuk menyadari yang dia panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu orangnya betul-betul khusyuk, hatinya hadir. Betul enggak? Jadi kalau orang itu sedang minta pada Allah dan dia betul-betul sadar yang dia baca, betul-betul merasa butuh pada Allah, orang itu khusyuknya bukan main. Betul tidak? Dan semakin khusyuk suatu ibadah maka semakin istimewa. Makanya sholat kita, walaupun mungkin softnya sama, kita sama-sama sholat di soft 1 atau soft 2 misalnya, belum tentu levelnya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu nilainya sama, tergantung khusyuknya, seberapa kita hadir. Karena sebagian kita, mungkin saya termasuk, kadang pas takbiratul ihram sadar, hatinya hadir, niatnya hadir, begitu habis takbiratul ihram lupa sudah. Ya baca karena saking hafalnya iftitah, hafalnya Al-Fatihah, baca yang baca. Apalagi suratnya sering kita baca, habis Al-Fatihah An-Nas, sudah lancar, nggak pakai sadar pun nggak salah gitu ya. Sampai salam lupa. Maksudnya ya baca ikut imam. Pas habis salam, tadi imamnya baca apa ya? Nggak tahu. Karena saking biasanya sholat sehingga sholat seperti kebiasaan. Nah, nilainya berapa di sisi Allah? Jangan-jangan nggak punya nilai. Beda dengan orang yang ketika sholat betul-betul menyadari setiap ucapannya. Kita takbir betul-betul mengagungkan Allah. Ketika mengucap subhana rabbiyal a'la betul-betul mengagungkan Allah, dan seterusnya. Setiap ucapannya betul-betul dihayati. Tentunya beda nilainya. Dan orang yang berdoa, kalau dia memahami yang dia sampaikan pada Allah dan betul-betul menghinakan diri, merasa butuh, maka betul-betul khusyuk. Dan itulah inti dari ibadah-ibadah. Kita memang diminta begitu. Maka ruhnya sholat itu khusyuk. Dan doa juga ya. Maksudnya saya sedang bahas tentang di dalam doa itu ada khusyuk, makanya Allah suka. Dan sholat itu intinya khusyuknya. Makanya misalnya kita insyaallah tidak asing ya, kalau orang sebenarnya sudah harusnya jamaah ke masjid misalnya, ternyata tiba-tiba kebelet BAB. Boleh tidak BAB dulu? Boleh. Kenapa? Kalau dia paksakan sholat dan ingin BAB, tidak akan khusyuk, akan menahan BAB-nya, sehingga mau membaca khusyuk sulit. Bahkan mungkin mau membaca apa lupa, gara-gara mikirnya nggak bisa konsentrasi. Bahkan nggak cuma BAB, kalau sudah di depannya ada makanan yang lezatnya bukan main, selama ini pengen nggak bisa beli-beli, tahu-tahu dapat hadiah dari temannya, sudah depan mata nih mau makan, tiba-tiba komat. Boleh tidak nunda sholatnya? Boleh. Kenapa? Karena kalau masih mikirin makan sulit khusyuknya. Karena inti sholat adalah khusyuk. Makanya doa itu sangat luar biasa, karena kalau orang berdoa, kalau dia betul-betul paham yang dimintakan, merasa butuh pada Allah, akan khusyuknya bukan main. Maka itulah diantara sebab kenapa doa istimewa. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa doa istimewa? Karena orang yang berdoa kalau betul-betul memahami yang dia panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dia berarti bertawakal kepada Allah. Orang yang berdoa pasti begitu, kalau dia menyadari yang dia baca sedang betul-betul minta, berarti dia merasa tidak bisa tanpa Allah, dia bersandar hanya kepada Allah. Dan tawakal merupakan inti agama Islam. Tawakal merupakan inti agama Islam. Kita lihat surat Al-Fatihah, kembali ke surat Al-Fatihah yang merupakan ummul Quran, induknya Al-Quran. Intinya di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Intinya
Kita diminta hanya ibadah kepada Allah dan selalu meminta tolong pada Allah, bersandar hanya kepadanya, sampai pun dalam masalah ibadah. Ini sering saya sampaikan. Kita kalau membahas tawakal biasanya ingatnya mencari uang. Betul enggak? Kita kalau membahas tawakal biasanya kalau lo lagi cari rezeki, tawakal pada Allah, biasanya begitu. Padahal tawakal enggak cuma tentang uang. Lebih penting tawakal masalah ibadah. Jadi kita perlu merasa ketika ibadah itu merasa tidak mampu tanpa Allah, sehingga mohon pertolongan, ya Allah tolong saya bisa biar bisa khusyuk ketika sholat misalnya. Jadi betul-betul merasa tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu perlu. Kita perlu bertawakal dalam setiap ibadah kita. Dan kalau kita bertawakal ketika ibadah, insya Allah tidak muncul ujub, tidak muncul bangga diri, tidak muncul sombong. Karena bisa jadi orang itu gara-gara rajin ibadah malah sombong. Lihat orang yang belum ibadah, dia mah kurang ibadahnya, nggak kayak saya, begitu. Bisa jadi muncul dalam hati walaupun nggak muncul dalam lisan. Tapi orang yang selalu merasa tidak bisa apa-apa tanpa Allah, insya Allah tidak akan begitu. Kenapa? Ketika selesai ibadah, dia merasa ini karunia Allah, bukan karena saya hebat. Sehingga insya Allah dia akan selalu merendah diri, tawadhu, bukan merasa lebih baik dari orang lain. Tapi itu diantara sebab atau alasan kenapa ibadah istimewa dalam agama Islam ini. Tadi saya sebutkan karena orang yang berdoa itu kalau betul-betul menghayati doanya, dia sedang merendahkan diri, merasa bukan siapa-siapa, merasa butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia khusyuk. Dan semakin khusyuk, semakin hadir hati dalam ibadah, semakin bagus. Begitu pula kalau orang berdoa dan menghayati doanya, insya Allah di dalam hatinya ada tawakal, yang merupakan inti dalam agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya doa betul-betul ibadah dan bukan sekedar ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa, yang sangat istimewa. Maka menjadi perhatian kita perlu untuk selalu doa. Jangan bosan-bosan doa. Jangan bosan-bosan doa. Terus-menerus minta, karena sesungguhnya kita memang butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kita butuhkan. Kalau mau diringkaskan, ya boleh diringkas jadi 3, walaupun sebenarnya banyaknya bukan main. Semua urusan kita itu kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diringkas, misalnya kita butuh apa sih? Kalau tentang ibadah, kita butuh taufik dari Allah untuk bisa ibadah. Betul enggak? Biar bahagia di akhirat. Yang kedua, kita butuh untuk diterima ibadahnya. Betul enggak? Jangan-jangan ibadahnya banyak tapi enggak diterima. Apalagi banyak dosanya. Berarti kan kita butuh untuk, ya Allah berilah saya taufik untuk selalu beribadah kepadamu. Butuh juga, ya Allah terimalah ibadah saya. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah terimalah ibadah saya? Saya sering lupa. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam, silahkan perhatikan doa Nabi Ibrahim, disebutkan di surat Al-Baqarah di juz 1. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meninggikan bangun pondasi Ka'bah, mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai pencipta kami, terimalah ibadah kami. Siapa Nabi Ibrahim? Seorang nabi, bapaknya para nabi, sudah teruji ketauhidannya, pun masih khawatir gak diterima ibadahnya. Saya mengatakan Rabbana taqabbal minna. Dan kita butuh taufik dari Allah agar bisa ibadah dengan baik. Kita butuh dari Allah agar bisa diterima ibadahnya, apalagi ibadahnya banyak kekurangannya, dan kita juga banyak dosa, butuh untuk diampuni dosanya. Apalagi butuh yang lainnya, urusan dunia kita juga butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Maka jangan pernah putus asa ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah rugi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Saya bacakan hadis Rasulullah SAW
Riwayat Imam Ahmad rahimahullah, insyaallah hadis yang sahih. Rasulullah menyampaikan, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, laisa fiha itsmun wala qati'atur rahimin, yang mana doa tadi tidak mengandung unsur dosa dan tidak pula mengandung unsur ingin memutuskan silaturahim. Illa a'tahullah biha ihda thalath. Kalau doanya seperti itu, kalau seorang muslim doa kepada Allah, isinya tidak ada isi dosa, tidak ada isi minta, atau tidak ada isi yang mengandung unsur memutuskan silaturahim, maka pasti kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan atau akan memberikan padanya salah satu dari 3. Jadi kalau kita berdoa pada Allah selama isinya benar, tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan silaturahim, maka kata Rasulullah SAW pasti akan diberi oleh Allah salah satu dari 3 kemungkinan. Dia ada 3 kemungkinan. Allah akan memberikan salah satunya bagi orang yang berdoa. Artinya tidak akan rugi, pasti dapat salah satu dari 3. Bisa jadi 3-tiganya dapat, minimalnya 1. Apa itu? Rasulullah bersabda, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi dengan diberikan permintaannya langsung. Ini kemungkinan pertama. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kemungkinan pertama apa? Allah mengabulkan doanya langsung, tidak pakai ditunda. Wa imma an yattakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah simpan di akhirat. Kalau nggak diberi langsung, atau mungkin bisa dipahami juga diberikan di dunia, maksudnya begitu ya, baik langsung maupun ditunda, tapi yang penting di dunia dapat. Ini kemungkinan pertama. Jadi Rasulullah menyampaikan, orang yang berdoa pada Allah selama isinya tidak ada dosa dan memutuskan silaturahim, Allah beri salah satu dari 3. Yang pertama apa? Dikabulkan doanya di dunia, bisa langsung, bisa ditunda, sesuai dengan apa yang paling baik bagi dia. Kadang dikasih langsung, kadang ditunda dulu, karena yang terbaik adalah ditunda. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Kemungkinan kedua, imma an yattakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah enggak kasih dia di dunia, tapi disimpan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlaha. Yang ketiga adalah bisa jadi Allah enggak memberikan di dunia yang dia minta, tapi Allah ganti dengan memalingkan atau menyelamatkan dia dari keburukan yang semisal dengan isi doanya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi kalau orang doa pada Allah tidak akan rugi. Kenapa? Karena pasti diijabahi, walaupun ijabahnya beda-beda bentuknya. Yang pertama, dikasih permintaannya di dunia, bisa langsung, bisa ditunda sesuai dengan apa yang paling baik baginya. Yang kedua, Allah jadikan sebagai pahala di akhirat, ditabung dan dikasih, tapi dapat gantinya di akhirat. Yang ketiga, Allah nggak kasih dia permintaannya, karena mungkin bisa jadi nggak baik bagi dia, tapi Allah ganti apa? Diselamatkan dari keburukan yang semisal dengan doanya tadi. Maksudnya selevel, kurang lebihnya begitu. Rugi enggak kira-kira? Jadi bisa jadi doa kita sudah Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 ini, cuman kita nggak merasa. Kita mungkin doa kok nggak dikasih-kasih, ternyata karena nggak baik bagi kita, nggak dikasih. Tapi gantinya apa? Harusnya kecelakaan tapi diselamatkan, misal. Nggak rugi sebenarnya, cuman kita aja yang kadang-kadang nggak bersyukur. Ya enggak, udah diselamatkan dari banyak bahaya, dibikin sehat terus, nggak pernah sakit, tapi nggak merasa sebagai nikmat. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan doa kita, entah dikasih di dunia, entah disimpan sebagai pahala, entah diganti dengan diselamatkan dari bahaya yang semisal dengan itu. Maka tentunya kita tidak pantas untuk malas berdoa, karena tidak akan rugi sedikit pun. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal penting terkait doa tadi, Allah sangat suka kalau
hambanya berdoa kepadanya, karena merupakan ibadah sebagaimana Rasulullah jelaskan, bahkan ibadah yang sangat istimewa. Maka tentunya karena ini sangat merupakan ibadah, apalagi bukan ibadah yang biasa, tentunya tidak boleh ditujukan kepada siapapun selain Allah. Karena Allah menyampaikan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah, dan masjid ini bisa mencakup masjid yang merupakan tempat sholat, bisa mencakup masjid dalam arti bahasa tempat sujud, dan semua bumi ini boleh jadi tempat sujud kecuali beberapa tempat saja. Atau masjid dalam arti anggota badan yang digunakan sujud, itu juga bisa menunjukkan betul-betul Allah tidak ingin kita berdoa kepada selainnya, karena itu doa tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak dalil yang menunjukkan Allah tidak ingin kita berdoa kepada selainnya. Di antara dalilnya adalah kalau kita baca tentang doa dalam ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 186, ketika Allah membahas tentang puasa Ramadan di ayat 183, 84, 185 tentang puasa, 187 tentang puasa, di tengah-tengahnya tentang doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika wahai Rasul, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya tentangku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan, aku ijabahi doa setiap orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Jadi Allah mengatakan jika dia berdoa kepadaku. Di ayat yang pertama kita sebutkan juga Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Di ayat yang tadi kita baca fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada seorang pun selain Allah. Maka jelas-jelas Allah menyampaikan tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang itu adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat tadi, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul, Allah langsung mengatakan sesungguhnya aku dekat, tidak mengatakan maka jawablah. Tidak kan? Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul, maka aku ini dekat. Enggak ada kata-kata kul, jawablah. Beda dengan yang lain. Kalau pembahasan yang lain bukan tentang doa, Allah seringkali menggunakan kul. Misalnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 189 tentang bulan sabit. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hilal, tentang bulan sabit. Kul, jawablah. Jadi Allah mengatakan jawablah, enggak langsung menyebutkan jawabannya. Di ayat yang lain tentang haid, surat Al-Baqarah ayat 122, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kul, jawablah begini dan begini. Jadi ketika ada pertanyaan, Allah mengatakan kul, jawablah. Begitu pula contoh lain tentang anak yatim. Di surat Al-Baqarah ayat 220, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang anak yatim. Kul, jawablah begini. Beda dengan doa. Ketika pertanyaan tentang doa, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang aku, Allah enggak mengatakan kul, jawablah, enggak. Langsung jawabannya apa? Fa inni qarib. Nah, ini isyarat yang menunjukkan bahasanya tidak perlu perantara dalam doa. Beda dengan pertanyaan tentang, beda dengan penjelasan masalah syariat.
Kalau masalah syariat kita tidak akan paham tanpa Rasulullah. Maka butuh perantara tentang syariat. Kita mau tahu sholat gimana caranya, harus ada penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat berapa nisabnya, berapa bayarnya, penjelasan dari Rasul, harus lewat Rasulullah, tidak bisa ngarang sendiri. Tapi ibadah Allah ingin langsung. Makanya nggak pakai kul jawablah, ndak, langsung jawabannya ini. Isyarat bahwasanya Allah tidak pengen kita ketika berdoa pakai perantara. Allah lebih suka kita minta langsung. Kenapa? Di antara rahasianya, bukan rahasia sih, di antara jawabannya, karena kalau orang itu betul-betul berdoa minta langsung pada Allah, tadi dia betul-betul menunjukkan butuh pada Allah, menghina pada Allah karena minta langsung. Beda kalau lewat perantara, jangan-jangan malah justru merendahnya kepada perantaranya, justru merasa butuhnya pada perantara, justru lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah isyarat, indikasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping di sana banyak dalil lain tadi yang sangat tegas tidak memperbolehkan berdoa kepada selain Allah. Maka selayaknya kita semangat berdoa pada Allah, dan hanya kepada Allah tentunya disertai adab-adabnya. Saya ringkaskan saja sebagai penutup, karena sebagian orang mungkin mengatakan, kok doa saya belum dikabulkan. Sebenarnya pasti dikabulkan, tapi mungkin nggak dikabulkan bukan karena Allah mengingkari janjinya, tapi karena kita yang tidak memenuhi adabnya. Karena ada yang doa itu seperti senjata, tajamnya bukan main, tapi yang memakai tidak bisa, ya podo wae. Jadi ada senjata tajam tapi nggak bisa pakai, ya malah nusuk diri sendiri misalnya begitu. Bukan senjata yang salah, tapi orang yang pakai yang salah. Maka doa itu memang Allah akan ijabahi, tapi ada adabnya. Misalnya yang angkat tangan, ya kan, misalnya seperti itu, memulai dengan menyebut nama-nama Allah dan sifatnya, mengakui sebagai seorang hamba, merasa butuh, misalnya begitu, meyakini Allah akan mengabulkan, bukan ragu-ragu kabulkan nggak ya, nah gitu. Jadi betul-betul memahami yang dia baca, dia khusyuk, yakin Allah kabulkan, angkat tangan ketika berdoa, misal begitu, termasuk makanan dan minuman yang dia makan halal, bukan haram. Kenapa? Sebagai penutup, di hadis Arba'in ayat yang ke-10 yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, Rasulullah menyebutkan tentang orang yang berdoa yang safar, ya kan? Summa dzakara rajulan yutilu safar, yang dia panjang safarnya, asy'atha al-bara, yang dia acak-acakan rambutnya, berdebu kondisinya, yang menunjukkan dia sangat butuh pada Allah. Dan inilah kondisi yang termasuk salah satu penyebab dikabulkan doa, karena sangat butuh. Apalagi sedang safar, orang yang safar doanya dikabulkan. Dan dia mengangkat tangan, yamuddu yadayhi ilas sama, berarti menggunakan adabnya, angkat tangan, ya Rabbi ya Rabbi, menyebut asmaul husna, diulang lagi, menunjukkan butuh, ya kan? Jadi adab-adab doa dia lakukan. Tapi Rasulullah menyampaikan, wa masyrabuhu haram, wa ma'kaluhu haram, wa ghadabil haram, atau kama qala sallallahu, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa anna yustajabulah, maka bagaimana bisa dikabulkan? Padahal adab-adabnya dilakukan, cuman gara-gara makanannya haram ditolak. Maka walaupun Allah sudah berjanji akan mengabulkan, tapi tetap harus dipenuhi adabnya, jangan semaunya sendiri. Maka harus seperti itu, insyaallah Allah kabulkan. Dan bentuk pengabulannya tadi ada 3. Bisa dikasih di dunia, walaupun bisa langsung, bisa ditunda sesuai yang Allah ketahui lebih maslahat untuk mana. Bisa juga ditunda jadi pahala di akhirat, bisa juga dengan dihindarkan dari dosa-dosa, dari bahaya yang setingkat dengan permintaannya. Maka sekali lagi, orang yang berdoa nggak akan pernah rugi, bahkan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan malas berdoa, karena itu adalah ibadah yang luar biasa. Dan sekali lagi, hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti tauhid kita kepadanya. Maka semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.